Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung di acara pembukaan pengimbasan Google Master Trainer yang diadakan hari ini, yang bertindak sebagai pembuka acara atau keynote speakernya. Kita minta Ibu Kadis, ya, dan Ibu Kadis bersedia. Ibu Kadis telah ada bersama kita untuk membuka acara ini sampai akan menyampaikan beberapa slide materi. Mohon Bapak Ibu ikuti. Kalau ada pertanyaan, Ibu Kadis siap menjawab pertanyaan Ibu, ya. Kalau ada pertanyaan, Ibu Kadis siap. Ya, nanti silakan yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Di situ ada ikon tangan. Jadi nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Kepada Ibu Kadis kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya. Bentar Ibu, saya share screen dulu. Ibu, bukan aja Ibu. Ya. Terima kasih kepada Pak Joyo yang kalau kita ngomong gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa bertemu pada acara yang tadi telah disampaikan oleh Pak Joyo. Intinya saya pengen itu kita, walaupun di masa pandemi ini pembelajaran itu janganlah surut, karena di sini juga sudah disebutkan Mas Menteri itu maunya gimana. Merdeka belajar itu harus apa? Antara guru dan siswa itu saling berkolaborasi, bagaimana menciptakannya. Karena di sini ya saya ambil kutip dari Albert Einstein mengatakan tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, ya. Tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya, tapi yang paling penting dia memiliki kreativitas, daya cipta, dan apa-apa yang bisa ditemukannya sehingga itu bisa menjadi suatu hal-hal yang baru. Misalnya, ya, saya yakin dan percaya di SMP 1 itu kita punya murid-murid yang sangat luar biasa, tapi tentunya ini perlu pembimbingan dari Bapak dan Ibu gurunya. Nah, di sini juga Mas Menteri ada yang mengatakan momentum adalah hal yang tidak kekal, selalu naik turun. Jika kamu menangkap momentum itu, di saat terbaiknya kamu akan kehilangan. Nah, momentum. Nah, sekarang di masa pandemi, pastinya Bapak Ibu sekarang harus setiap hari berinteraksi dengan anak-anaknya, ya kan? Apa kira-kira bakat minat anak-anak itu? Nah, ya Ibu, saya pengen itu karena kemarin saya ingat Pak Jokowi kemarin ada melakukan semacam pertemuan dengan siswa. Nah, ada salah satu siswa yang mengatakan, apakah kamu suka tatap muka atau PJJ? Yang lain mengatakan tatap muka. Ada satu anak mengatakan, saya suka PJJ. Kenapa? Karena saya menemukan hal-hal baru, katanya. Hal-hal baru, saya bisa berkreativitas. Nah, berarti si anak tadi, kalau menurut saya anak-anak ini udah terlalu dia melihat. Contoh, dia melihat bagaimana itu TikTok bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Atau bisa saja, nggak usah jauh, seperti Bu Elis, hobinya misalnya masak, ya Bu Elis, ya. Nah, Ibu sukanya masak apa? Misalnya buat peyek. Nih kebetulan ada peyek di depan saya. Nah, cara membuat peyek itu dimasukkan menjadi pembelajaran. Kenapa enggak? Bisa kan? Nah, di situ ketika anak-anak mau, kan nggak semua anak juga menyukai hal memasak misalnya, tapi di antara itu pasti ada anak-anak yang suka. Nah, ketika dia mempraktek seperti Ibu, yang dilakukan oleh si Vina atau siapa, saya suka PJJ katanya. Kenapa? Jangan pandemi ini membuat kita malah menjadi nggak semangat. Tetap bersemangat. Kenapa saya ini bersemangat bertemu dengan kalian, walaupun ini semua dominannya guru-guru SMP 1. Saya yakin SMP 1 ini guru-guru hebat. Kenapa? Kenapa mereka pada suka berebut loh? Banyak yang minta tolong sama saya. Saya
di SMP 1 itu pasti guru-gurunya hebat. Amin. Kenapa? Banyak. Amin, 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 amin. Ya, Sejoyo, ada Bu Maslani, ada Pak Bayu, ada Bu Eli, ya kan? Dan semua sepertinya memang SMP 1 ini diperhitungkan. Agak touring ya. Oke, udah habis. Nah, Pak Mas Menteri juga ada mengatakan pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, dan pendidikan itu bukan hanya guru, tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Coba kita hayati dulu, pendidikan itu tidak hanya di kelas. Nah, ini kita tidak di kelas kan? Misalnya kita Zoom meeting dengan anak-anak, berarti tidak hanya di kelas. Saya kagum kepada guru yang datang mengunjungi muridnya. Tadi saya baru ditelepon sama ada guru SD. Bu, apakah anak-anak saya yang saya kunjungi harus berpakaian sekolah? Dia mengunjungi muridnya, dia mau ngasih pembelajaran. Saya bilang, kalau dilakukan Zoom meeting, itu tidak perlu memakai, kalau dilakukan Zoom meeting misalnya seperti ini, berpakaian sekolah, bagus. Tapi ketika guru mengunjungi muridnya itu, nggak mesti berpakaian sekolah anaknya. Nggak usah kita paksakan. Tapi ketika melakukan misalnya classroom, itu pakaian sekolah lah, kan lebih bagus ya, nampak seragam. Nah, jadi pendidikan itu bukan hanya di ruang kelas. Misalnya di luar juga itu merupakan pendidikan. Contoh ketika kita bawa dia berjalan-jalan anak-anak, misalnya kemana ya, misalnya nggak usah jauh-jauh, contoh di Binjai itu ada sawah lukis ya. Nah, anak-anak itu misalnya ke sawah lukis, apa yang dilihat mereka di sawah lukis? Misalnya proses dari penanaman padi sampai panennya, dan misalnya ada juga sunset ketika matahari misalnya turun kan, di situ terlihat sangat bagus pemandangannya. Nah, itu salah satu merupakan pembelajaran. Apa aja kita gali, yang penting interaksi kita antara guru dengan murid. Saya yakin kalian semua pasti sangat bersemangat. Tapi yakinlah sebentar lagi tatap muka pasti akan diadakan, tapi bukan berarti PJJ berhenti. Nah, di sini ada lagi. Besok, kata Mas Menteri ya, besok dimanapun Anda atau guru berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Saya pernah ke SMP 1, saya lihat ada lomba menghias kelas, kan? Marwah, menghias kelas, ada taman di depan kelas. Yang lakukan perubahan. Lakukan perubahan itu misalnya gini juga, boleh juga. Si anak itu bisa juga dia menjadi guru. Kenapa enggak? Sekali suruh Bu Suaryati, suruh anaknya. Coba kamu, apa yang kamu ketahui selama kamu pandemi misalnya ya. Kadang-kadang saya kalau untuk anak-anak datang ke sekolah, 5-10 orang itu saya bolehkan, Bu. Karena saya paham, tapi ini jangan dibilang dari saya ya. Boleh untuk melepas kerinduan mereka kepada gurunya, untuk melepas kerinduan mereka kepada teman-temannya. Karena Pak Wakil Gubernur aja bilang, selama pandemi ini anak-anak saya jadi nggak disiplin. Mereka bangunnya sholat subuh juga enggak. Yang pertama ini jam 6 anak-anak kita udah bangun kan, mereka berlomba untuk ke sekolah. Seperti itu. Jadi saya rasa kalau prinsip dari Merdeka Belajar, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa melakukannya. Nah, satu lagi, terakhir, nanti lama kali Pak Joyo juga mau ngasih materi. Satu lagi terakhir kali, saya minta ini sudah kita terima, dan alhamdulillah dalam waktu dekat akan keluar. Syaratnya adalah vaksin. Kita lakukan vaksinasi ini, tapi yang sehat ya, yang tidak sehat tidak saya wajibkan untuk vaksinasi, tapi harus ada surat dokter. Saya mau ketika kita akan mengusulkan tunjangan profesi
tolong kartu vaksinasi dan bukti pembelajaran apa yang dilakukan dengan anak-anak. Saya pengen tahu, misalnya Bu Mas Leni, apa yang Ibu lakukan? Boleh kan Bu? Boleh Ibu. Karena apa? Karena kan di masa ini kan kita di masa pandemi itu apa yang kita lakukan terhadap, ada nggak perubahan? Seperti yang diminta oleh Mas Menteri. Ada perubahan kecil di kelas. Ibu wali kelas berapa Bu Mas Leni? Kelas 73 Ibu. Kelas 73. Iya. Ini pasti murid baru semua ya Bu ya? Iya Ibu, Sudah, benar. ya, Bu? Sudah Ibu, alhamdulillah semalam sudah ketemu, kan semalam ada kesempatan untuk MPLS secara luring di sekolah. Iya, iya. Jadi semalam udah ketemu dan insya Allah anak-anaknya juga semangat-semangat seperti wali kelasnya Ibu. Oke, sip. Tapi tetap protokol kesehatan Iya, ya tetap Bu, prokesnya tetap dijalankan dengan 3M. Datang ke sekolah jangan pakaian sekolah. Ya, Iya, Bu, ya. Ibu. 10 orang aja Bu. 10 Iya. orang kenalan dengan wali kelasnya Pak Bayu. Pak Bayu kelas berapa Pak Bayu? Kelas 84 Bu. Hah? Kelas 84. Kelas? Kelas 8. Kelas 8 Bu, 84. Ya. Oh iya iya. Ada perubahan Pak Bayu selama pandemi ini terhadap anak-anak? Apa kira-kira? Perubahannya signifikan Bu. Biasanya kalau yang tatap muka memang anaknya rajin-rajin, kalau yang selama daring ini ya jelas ini Bu, jelas menurun minat belajarnya dan kemampuannya Bu. Nah, di sini tantangan loh Pak, tantangan kita kalau misalnya seperti itu, tolonglah upayanya Pak Bayu gimana supaya anak-anak itu lebih bersemangat, karena memang tapi jangan dipaksakan, anak-anak jangan itu merupakan pemaksaan. Jadi lihat minat bakatnya apa, misalnya ya kalau dia nggak minat, kurang berminat misalnya di bidang studi apa misalnya matematika, bisa kita ajak dia misalnya apa yang berhubungan dengan matematika sehingga menimbulkan minat dan bakatnya. Seperti itu. Ini dia. Nah, di sini Mas Menteri juga mengatakan apapun perubahan kecil itu jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar yang namanya Indonesia itu pasti bergerak. Nih, umpamakan kita nih pendidikan nih kapal ya, kapal besar. Nah, setiap ada tentunya nanti akan menjadi perubahan besar ya. Perubahan kecil tentunya akan menjadi perubahan besar. Karena saya lihat Binjai ini sangat luar biasa, banyak anak-anak didik kita yang berbakat, banyak sekali. Dan pendidikan di Binjai ini sudah sangat diperhitungkan. Salah satu contoh sistem guru mengajar, walaupun kemarin saya udah lapor Pak Sekda, kenapa Pak Sekda itu sistem guru mengajar kita sudah tidak kurang perlu perbaikan atau perlu perubahan. Karena di situ banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya. Nah, itu hanya ada di Kota Binjai. Pak Wakil Gubernur itu menyarankan tolong daerah-daerah lain, katanya waktu kami rapat kemarin di tanggal 30 Juni, ikuti inovasi yang dilakukan oleh Kota Binjai. Memang bisa kita ke Google Classroom misalnya, ya kan? Atau yang lainnya bisa. Tapi kenapa enggak kalau ada yang produk dari Kota Binjai?